Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul, dan di komentari kita juga seringkali ada latar belakang, sejarahnya, mengapa bisa terjadi demikian. Kita orang Indonesia nggak terlalu tahu bagaimana cara pikir orang Yahudi, latar belakang sejarahnya, sehingga ketika kita belajar, kita menjadi lebih paham, sehingga kita lebih memahami arti ayat per ayat. Dan ketika kita merenungkannya, kita akan lebih mudah untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti, untuk menghidupinya. Kemudian cara lain untuk memperbaharui pikiran kita itu, saya suka untuk mendengarkan kesaksian dan bergaul dengan komunitas yang cinta Tuhan. Ada sesuatu hal yang menarik. If God has done it before, it is a prophecy for us that He will do it again. Jika Tuhan pernah melakukannya sebelumnya, itu adalah nubuatan bagi kita, bahwa Dia akan melakukannya lagi untuk kita. Kalau kita melihat 5 roti dan 2 ikan dilipat gandakan, cukup memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Kita membaca firman, jangan, itu kan dulu zamannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah pernah melakukannya, artinya Dia mau melakukannya lagi untuk kita. Ini nubuatan buat kita. Jadi setiap kita membaca firman, terima itu sebagai sesuatu yang Tuhan nubuatkan buat kita. Orang mati dibangkitkan, anaknya Yairus. Oh, kuncinya apa? Percaya saja, meskipun secara akal anaknya sudah mati, tetapi bersama Tuhan gak ada yang mustahil. Terima, bukannya, itu kan Yesus. Enggak, itu nubuatan bagi kita. Tuhan mau melakukannya lagi. Dan sekarang, Yesusnya ada di dalam kita. Sehingga siapa yang melakukan untuk membangkitkan orang mati itu? Kita. Yang menyembuhkan siapa? Kita. Karena Yesusnya ada di dalam kita. Saya suka sekali mendengar kesaksian. Salah satunya ini foto Dr. Lester Sumrall, salah satu jenderal iman yang pernah kita miliki. Dan yang perlu kita tahu, ketika para jenderal iman itu meninggal, tidak berarti kemampuannya ikut mati, tetapi diwariskan untuk kita. Dan kita juga bisa melakukannya seperti itu. Ini peta jalan, contoh bahwa kalau Dr. Lester Sumrall bisa, kita pun bisa. Pada suatu ketika, Dr. Lester Sumrall mengadakan retreat untuk para hamba Tuhan. Kemudian di tempat retreat itu tiba-tiba seorang pendeta muda datang. Pastor Sumrall, tolong datang ke kamar saya. Istri saya kesakitan luar biasa, kepalanya sakit luar biasa, sehingga dia berteriak-teriak di kamarnya. Dr. Lester Sumrall bersama sang pendeta muda ini datang ke kamarnya. Ketika pintu dibuka, pada saat itu juga rasa sakitnya hilang. Why? Pertanyaannya begitu. Ternyata karena Dr. Lester Sumrall ini orang yang tahu sekali kuasanya. Dia tahu otoritasnya. Dia tahu bahwa dia berkuasa. Iblis pun tahu. Bukan cuma Dr. Lester Sumrall yang tahu. Iblis tahu. Ketika Dr. Lester Sumrall buka pintu, iblisnya kabur. Karena dia tahu Dr. Lester Sumrall ini punya kuasa dan dia tahu cara menggunakan kuasanya.
Pernah pada waktu itu Dr. Lester Sumrall diutus Tuhan untuk ke Filipina. Dr. Lester Sumrall sudah 6 bulan di Filipina, dia nggak tahu ada apa sih Tuhan, aku disuruh ke sini. Ternyata ada seorang gadis muda di penjara yang pokoknya dia itu menderita sekali karena iblis menggocoh dia sedemikian rupa. Pada waktu itu Tuhan bilang Dr. Lester Sumrall supaya melayani gadis itu. Tuhan, di sini kan banyak gereja. Mereka juga gereja orang-orang yang sudah lahir baru. Mengapa harus saya? Tuhan bilang, karena meskipun mereka lahir baru, mereka tidak skillful menggunakan otoritasnya, kuasanya. Ketika Dr. Lester Sumrall ke penjara itu, gadis itu berteriak-teriak karena iblis yang di dalam dia tidak suka ketika Dr. Lester Sumrall datang. Kemudian dilayani, iblisnya diusir pergi. Dan Dr. Lester Sumrall bilang, kalau iblis itu datang lagi, kamu bilang, dalam nama Yesus, kamu pergi, kamu tidak boleh lagi datang kepada saya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.